Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Luciana Sihite dengan NIM 21020101123 dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang pengaman data dan jaringan serta aspek legal keamanan cyber. Topik ini sangat relevan dengan era digital karena menyangkut perlindungan informasi sistem jaringan serta aspek hukum yang mendukungnya. Konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya untuk mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan data digital. Langkah-langkah ini melibatkan penggunaan firewall, IDS atau APS, VPN, serta enkripsi data. Tujuannya adalah menjaga 3 pilar utama keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau sering disebut dengan CEI. Ancaman keamanan jaringan. Ada banyak ancaman yang mengintai jaringan kita, seperti malware, termasuk virus dan ransomware, serta serangan DDoS yang membuat layanan lumpuh, phishing, man in the middle, hingga sniffing dan ekspoliasi celah sistem. Semua ini dapat merusak data dan mengganggu operasional organisasi jika tidak dicegah sejak awal. Mitigasi ancaman jaringan. Untuk mengurangi risiko dari ancaman tadi, kita bisa menerapkan firewall, IDS, or EPS, VPN, serta segmentasi jaringan. Data penting juga harus dienkripsi dengan protokol seperti TLS, SSL, dan sistem harus mengadopsi pendekatan Zero Trust Architecture. Monitoring real-time dan audit sistem juga menjadi kunci untuk mendeteksi serangan lebih awal. Pengamanan berbasis data. Pengamanan berbasis data mencakup enkripsi dengan algoritma seperti AES dan RCA, backup data, serta penggunaan sistem data loss prevention atau DLP. Selain itu, penting melakukan identifikasi dan autentifikasi pengguna, serta mengadopsi prinsip Zero Trust dan less privilege agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Pengamanan berbasis jaringan. Pengamanan jaringan memerlukan teknologi seperti Next Generation Firewall, Network Access Control, serta penggunaan VLAN, dan VPN. Perangkat endpoint juga perlu dilindungi dengan solusi seperti endpoint detection dan response. Beberapa tool populer yang digunakan antara lain seperti Cisco ASA, Fortinet, dan pSense. Studi kasus. Contoh nyata serangan cyber adalah WannaCry pada tahun 2017 yang menyebar ke lebih dari 200.000 perangkat di seluruh dunia. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan pada sistem Windows, khususnya protokol SMB. Pelajaran penting dari kasus adalah perlunya patch sistem secara rutin, backup data, dan segmentasi jaringan untuk membatasi penyebaran serangan. Aspek legal siber. Dari sisi hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP 2022. Selain itu, PP 71 tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem elektronik.
Semua regulasi ini menegaskan kewajiban setiap institusi dalam melindungi data pengguna dan melaporkan setiap insiden keamanan yang terjadi. Implikasi bagi organisasi. Bagi organisasi, implikasi dari keamanan siber sangat besar. Mereka wajib patuh hukum, menjaga reputasi, menjaga kelangsungan, operasional bisnis. Hal ini membutuhkan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi keamanan yang memadai, serta pembentukan kebijakan internal yang kuat. Jadi kesimpulan penutup keamanan data dan jaringan adalah fondasi penting dalam dunia digital saat ini. Gabungan antara teknologi yang kuat dan regulasi hukum yang jelas adalah kunci utama. Organisasi dituntut untuk proaktif, sadar risiko, dan taat terhadap aturan demi menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Sekian dan terima kasih.